Oke, kita mau bahas sesuatu yang penting banget, tapi sering banget kita anggap remeh, yaitu hipertensi. Ini adalah kondisi yang dialami jutaan orang, tapi sayangnya banyak yang nggak sadar sampai semuanya udah terlambat. Hipertensi ini sering banget dapat julukan The Silent Killer atau si pembunuh senyap. Dan julukan ini bukan buat nakut-nakutin loh, ini beneran ancaman yang nggak kelihatan, yang diam-diam bisa merusak dari dalam. Coba deh lihat angka ini. Menurut data Riskesdas tahun 2018, 34,1% orang dewasa di Indonesia itu punya hipertensi. Artinya apa? Artinya, lebih dari satu dari setiap 3 orang dewasa yang kita kenal mungkin aja hidup dengan kondisi ini. Dan yang paling mengkhawatirkan, banyak dari mereka yang nggak tahu sama sekali. Nah, ini dia alasan utamanya kenapa hipertensi itu bahaya banget. Dia itu nggak ngasih tanda-tanda, nggak ada alarm peringatan. Tiba-tiba aja kerusakannya udah parah, yang bisa berakhir jadi penyakit jantung koroner, stroke, atau bahkan gagal ginjal. Serem kan? Tapi tenang dulu, jangan panik. Langkah pertama buat ngambil alih kendali itu adalah dengan paham dulu apa itu hipertensi. Jadi, pas kita ukur tekanan darah, angka-angka yang muncul itu sebenarnya artinya apa sih? Oke, secara medis, ini dia definisinya. Seseorang bisa dibilang kena hipertensi kalau tekanan darahnya itu konsisten ya, nggak cuma sekali ukur, ada di angka 140 untuk sistolik atau 90 untuk diastolik, atau bahkan lebih tinggi dari itu. Biar lebih gampang, kita bedah ya, angka yang di atas itu, atau sistolik, itu ngukur tekanan pas jantung lagi kerja keras memompa darah ke seluruh tubuh. Sementara angka yang di bawah, atau diastolik, itu tekanan pas jantung lagi rileks, lagi istirahat sejenak. Dua-duanya ini sama pentingnya buat dipantau. Nah, tabel dari WHO ini ngebantu banget buat kita ngerti posisi kita di mana. Coba perhatiin, kalau di bawah 120/80, itu optimal, bagus banget. Terus ada normal dan normal tinggi, ini semacam lampu kuning lah buat kita lebih waspada. Nah, begitu angkanya nyentuh 140/90, itu udah masuk hipertensi tingkat 1. Makin tinggi angkanya, ya makin serius kondisinya, sampai ke hipertensi tingkat 3. Ini kayak peta risiko buat kita. Oke, sekarang kita udah tahu apa itu hipertensi. Yuk kita gali lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih yang bikin tekanan darah jadi tinggi? Jadi, ternyata ada 2 jenis utama. Yang pertama, hipertensi primer. Ini yang paling umum, sekitar 90–95% kasus. Penyebab pastinya itu nggak jelas, dan biasanya berkembang pelan-pelan selama bertahun-tahun. Sisanya, hipertensi sekunder. Ini lebih jarang. Biasanya muncul tiba-tiba dan disebabkan oleh masalah kesehatan lain, kayak penyakit ginjal atau tiroid. Terus ada juga nih faktor-faktor resiko yang, ya mau gimana lagi, nggak bisa kita ubah. Misalnya keturunan. Kalau orang tua atau kakek nenek kita punya riwayat hipertensi, resiko kita jadi lebih tinggi. Begitu juga dengan umur. Makin tua, resikonya makin naik. Ini kayak kartu yang udah dibagikan ke kita dari lahir. Eits, tapi ini dia kabar baiknya. Banyak banget faktor yang sepenuhnya ada di bawah kendali kita. Dari mulai berat badan, apa yang kita makan, kebiasaan merokok, kurang gerak, sampai cara kita ngelola stres. Ini semua adalah tombol yang bisa kita atur sendiri. Ini bukti kalau kita punya kekuatan besar buat bikin perubahan dan jaga tekanan darah kita. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Apa yang bisa kita lakukan? Kita fokus ke langkah-langkah nyata yang bisa Anda mulai hari ini juga buat mencegah dan mengelola hipertensi. Nah, Kementerian Kesehatan kita punya singkatan yang gampang banget diingat buat gaya hidup sehat, yaitu CERDIK. Ini semacam contekan simpel buat kita semua. Yuk, kita jabarin satu-satu. C, itu cek kesehatan rutin. E, enyahkan asap rokok. R, rajin aktivitas fisik. D, diet seimbang. E, istirahat cukup. Dan K, kelola stres. Kelihatannya sederhana ya, tapi kalau dijalanin, dampaknya luar biasa. Terus gimana kalau udah terlanjur didiagnosis hipertensi? Ada satu lagi nih singkatan yang wajib diingat, yaitu PATUH. Ini khusus buat manajemennya. PATUH ini intinya adalah soal disiplin dan komitmen. Periksa kesehatan rutin dan turuti nasihat dokter. Atasi penyakit dengan minum obat teratur. Tetap jaga diet. Upayakan tetap aktif secara fisik. Dan hindari hal-hal pemicu seperti rokok dan alkohol. Kuncinya di sini adalah konsisten. Ngomong-ngomong soal diet, ini nih beberapa contoh musuh utama tekanan darah tinggi. Makanan olahan yang asin-asin itu bikin tubuh kita nahan air. Akibatnya volume darah naik dan jantung kerja ekstra keras. Begitu juga lemak jenuh dan kolesterol tinggi yang bisa bikin pembuluh darah jadi kaku. Jadi coba deh mulai dikurangin ya.
Pada akhirnya, semuanya balik lagi ke pertanyaan ini. Informasinya udah ada di tangan Anda. Dengan pemahaman yang benar dan langkah-langkah yang tepat, si pembunuh senyap ini bisa banget kita kendalikan. Jadi pertanyaannya sekarang, apakah Anda siap untuk mulai?